Jadi APBB menjadi mitra resminya pemerintah di dunia pertambangan. Kira-kira mungkin nanti akan terkait dengan DMO itu apa? DMO itu kewajiban pengambang atau perusahaan pertambangan untuk menjual dalam negeri ke dua sasaran. Beb, jangan banyak makannya, Beb. Mau sudah, Wah. Yang Sudah. mangga mana? Ini terasi, ini kaliwang. Ambil dua. Udah mangga. Aku lah berasa. Tadinya kita berharap pada acara panel ini kita bisa diskusi, nanti ada sesi tanya jawab dari RMC tentunya yang kita fasilitasi dengan pihak Asosiasi Penambang Batubara Bengkulu, Pak Sutarman, dan ada beberapa pokok yang harus kita clearkan supaya jangan sampai gagal paham di masyarakat tentunya. Yang kedua, saya sampaikan kepada rekan-rekan Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 DPW APRI Provinsi Bengkulu. Ketua Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Inkopol Provinsi Bengkulu, Alfa Tommy mewakili DPW APRI. Karena Ketua DPW APRI Provinsi Bengkulu Lismi Harjo tengah berhalangan. Mertua dari Lismi Harjo atau akrab disapa Dodi ini meninggal dunia. Kita semua mendoakan agar arwah diterima di sisinya dan husnul hatimah, serta keluarga yang ditinggal diberi ketabahan dan kekuatan. Amin. Tepat di acara waktu yang bersamaan, sehingga tidak bisa menghadiri acara pertemuan tersebut. Acara dimulai pada pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat, di Cafe Sambal Bakar Tanah Patah Bengkulu. Acara diawali pertama dengan makan bersama. Acara tersebut disponsori oleh APBB Provinsi Bengkulu. Dalam giat diskusi interaktif bersama, Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara, APBB, Sutarman mendiskusikan soal kinerja perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara Provinsi Bengkulu. Dalam diskusi tersebut dihadiri Persatuan Wartawan, Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, dan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, APRI, seprovinsi Bengkulu. Itu bukan hal yang ilegal. Yang kita diskusikan tuh kebaikan sebenarnya. Ya tinggal seperti apa nanti. Baik, di kesempatan ini kita santai aja ya. Saya yang pertama ya ingin kenalan semua aja kepada kawan-kawan semua. Saya kalau APBB ini tahun 2007 kalau nggak salah. Mulai didirikan. Jadi sekarang itu anggota aktifnya. Dalam diskusi, Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara, APBB, Provinsi Bengkulu Sutarman paparkan beberapa mekanisme perizinan, reklamasi, pertambangan rakyat dan beban sosial perusahaan batubara di lingkungan sekitar masyarakat tambang. Diskusi berlangsung cukup alot di kafe restoran Sambal Bakar Tanah Patah Bengkulu Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023. Pertanyaannya demi pertanyaan seputar beban, tanggung jawab dan kontribusi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara sempat membuat Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara,
APBB, Provinsi Bengkulu sentil 150 lobang bekas operasi tambang batubara di Kabupaten Bengkulu Utara belum melakukan reklamasi karena menunggu petunjuk teknis reklamasi pasca tambang. Beberapa pengusaha tambang batubara di Bengkulu Utara sudah dihubungi Kajari Bengkulu Utara terkait dana reklamasi pasca tambang di Bengkulu Utara. Sebenarnya bukan sekadar di Bengkulu Utara tapi seprovinsi Bengkulu pun belum pernah ada pencarian dana reklamasi pasca tambang karena masih menunggu petunjuk teknis reklamasi pasca tambang. Terkait dengan dana reklamasi itu sudah berada di Bank Negara yang dulunya di Bank BPD, jelas Sutarman. Dalam hal ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat memahami hak beban dan tanggung jawab perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara itu berat dan harus dikawal dan ditanyakan. Kalau ada mau ngopi segala macam itu biar nggak sepi ya kantornya, itu lantai satunya pakai kafe, lantai duanya ya pakai kantor KPU. Jadi ruang meeting segala macam di lantai 2. Kalau kawan-kawan ingin menggunakan fasilitas sana, itu diskusi. Semua fasilitasnya ada. Jadi mungkin itulah gambaran singkat ya. Kepada teman-teman media, wartawan, ormas dan LSM, pantau beban dan tanggung jawab perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu. Karena perusahaan yang sudah beroperasi itu jelas sudah mengantongi RKAB dari Kementerian ESDM. Kalau mereka belum mengantongi RKAB itu patut untuk ditanyakan. Agar jangan sampai perusahaan batubara yang selalu menjadi kambing hitam, penyebab abrasi dan longsor ketika ada bencana alam. Ungkap Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara, APBB, Sutarman. Dalam acara tersebut, Ketua Inkopol Provinsi Bengkulu Alfa Tommy berharap rekan-rekan wartawan dan LSM seprovinsi Bengkulu dapat memberikan kontribusi positif terkait visi dan misi Inkopol di Provinsi Bengkulu. Batubara, rencana produksi, bukan penjualannya. Karena Inkopol mempunyai 16 divisi atau disebut dengan Diftro. Salah satunya yang pertama adalah divisi pertambangan dan kedua adalah divisi transportasi dan seterusnya. Dalam hal ini, beban tentu berat untuk saya jalankan tanpa ada kebersamaan dan dukungan dari semua pihak. Maka dalam acara ini saya undang rekan-rekan untuk berdiskusi langsung kepada konsultan tambang dan divisi hukum APRI Provinsi Bengkulu, Bapak Sugihan Pribadi, selaku bahu bantuan hukum dari DPW APRI. Sementara Asosiasi Pertambangan Batubara, APBB, Provinsi Bengkulu, Sutarman, selaku Ketua APBB Provinsi Bengkulu. Dengan harapan kita dapat memahami tugas pokok, beban dan tanggung jawab sosial seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu saat ini dan kedepannya, ungkap Ketua Inkopol Provinsi Bengkulu Alfa Tommy. Dalam acara tersebut, Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara, APBB, Provinsi Bengkulu Sutarman, dapat memberikan nilai-nilai positif kehadiran perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Utara. Agar masyarakat Bengkulu Utara bukan sekedar jadi penonton lalu lalangnya kendaraan yang diiringi ancaman lalu lintas. Beri keterbukaan informasi terkait kewajiban perusahaan batubara terhadap masyarakat jangan terkesan ada yang mencakup. Jelas Ketua MPCOMBB Bengkulu Utara Rozi, HR menanggapi hal tersebut. Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara, APBB, Provinsi Bengkulu, Sutarman, saya mohon kepada seluruh elemen masyarakat Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah untuk mengawali tanggung jawab perusahaan batubara di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah sesuai dengan yang tertuang dalam RKAB, karena beban dan tanggung jawab perusahaan yang sudah tertuang dalam RKAB perusahaan itu wajib untuk dilaksanakan, dan saya berharap komunikasi ini intens yang kita lakukan demi kesejahteraan masyarakat terkait kontribusi perusahaan batubara di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Untuk kedepannya kita fokus ke Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, mengingat tambang batubara lebih banyak bergerak di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Jelas Sutarman. Di sisi lain, Alfa Tommy yang mewakili DPW APRI Provinsi Bengkulu, notabene sebagai Sekretaris APRI Provinsi Bengkulu, dalam kegiatan diskusi interaktif tersebut, meminta kepada Ketua APBB Provinsi Bengkulu dan para pemilik IUP perusahaan batubara agar kedepannya ada kerjasama antara APBB dan APRI
sehingga masyarakat juga bisa mencari nafkah melalui tambang batu bara tersebut. Kami mewakili masyarakat ini, sekarang sudah memiliki wadah asosiasi, yaitu APRI Asosiasi Penambangan Rakyat Indonesia. Di dalam APRI sendiri terbentuk RMC, Responsive Mining Commodity, artinya ada kelompok penambang, yang legalitas kepengurusannya jelas, ada susunan ketua, bendahara dan sekretaris, serta anggotanya, yang mana mereka mencakup masyarakat setempat yang bekerja di wilayah mereka tinggal. Misi dan visi APRI adalah memperjuangkan pengakuan penambang rakyat sebagai salah satu mata pencaharian seperti petani, nelayan, guru, dan lain-lain, serta mewujudkan peran penambang rakyat sebagai salah satu pilar ketahanan nasional, melalui pengembangan koperasi tambang rakyat yang memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya mineral dan energi secara profesional dan berkelanjutan. Setelah menggelar kegiatan diskusi interaktif ini dengan rekan-rekan semua, sekaligus dirangkaikan dengan rapat kerja daerah nantinya APRI Provinsi Bengkulu, segera melakukan kerja-kerja strategis diantaranya. Rencananya adalah mendorong tersedianya wilayah pertambangan rakyat, WPR, sebagai wilayah operasional izin pertambangan rakyat, IPR, di Provinsi Bengkulu. Dengan membentuk wadah komunitas penambang rakyat, Responsible Mining Community, RMC. Dan setiap RMC akan membuat usulan blok-blok WPR di tempat kegiatan masing-masing. Memperjuangkan kemudahan perizinan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, K3, untuk penambang rakyat. Membangun sinergi antara pemerintah daerah dan penambang rakyat. Jelas Alfa Tommy. Acara pun berakhir tepat jam 5:30 sore. Ditutup dengan membaca Alhamdulillah dan foto bareng bersama. Dalam hal ini Ketua APBB Bengkulu Sutarman berharap agar kedepannya komunikasi dan diskusi ini tetap berjalan intens. Kita dari APBB tetap membuka pintu untuk diskusi hal-hal yang positif, tegasnya terkait tambang batu bara di Provinsi Bengkulu. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu, Juliato dan Eko melaporkan. Tujuan APRI mendirikan RMC beberapa desa, beberapa kecamatan ini adalah untuk mendukung tambang rakyat. Yang selama ini tambang rakyat selalu berpolitik baik itu batu bara sungai, apalagi batu bara yang dikerjakan dengan secara manual. Alasan lah untuk hadir di sini. Lalu kenapa pertanyaannya bukan batu bara Bengkulu sekarang yang masuk di sini? Ya. Jadi ceritanya gini, DMO itu ada dua tadi sasarannya, PLN dan non PLN. PLN itu dirumuskan batu bara perhitungan dasarnya tuh nilainya $70 untuk GAR 63. Ya, PLN itu rata-rata GAR-nya 42-43. Nah, karena dasar hitungannya ini $70 untuk GAR 63, jadi kalau batu bara Bengkulu yang 43 dari utara, itu rumusnya menghitungnya 43/63 kali $70. Itu sama dengan sekitar $40-45. Sementara kos operasi mereka sudah $50. Jadi tidak mungkin batu bara kita ini jual ke sini. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana caranya? PLN tidak bisa merubah formula ini karena ini keputusan politik DPR. Jadi apa yang dilakukan oleh PLTU hari ini? Dia dengan aturan kan nggak bisa merubah formula ini karena yang harus merubah inilah DPR. Dia menggunakan beli dari luar, tapi tidak merubah formula, Pak. Di luar itu ongkos angkutnya udah pasti lebih mahal dibanding Bengkulu. Nah, akhirnya itu dibolehkan oleh mereka ini beli di Jambi atau beli di Kalimantan. Hari ini 60% dari Kalimantan. Harga Kalimantan mungkin bisa lebih rendah atau sama dengan formula, tapi ongkos angkut jelas lebih mahal. Oleh aturan PLN itu boleh dilakukan oleh aturan mereka ya, jadi tidak melanggar. Yang dilanggar itu kalau merubah formula hitungan rumus. Nah, saya APBB, Pak Gubernur, seluruh direksi TLB itu sudah bertemu di Jakarta untuk mencari jalan tengah ini.
kami tawarkan batubara Bengkulu, angkutan yang mahal dari Kalimantan itu jadikan subsidi di Bengkulu. Tetap nggak ketemu formulanya, Pak. Nggak bisa. Karena merubah harga batubara itu harus tetap menggunakan formula tadi. Itu yang nggak ketemunya. Karena formula $70 untuk PLN itu nggak bisa dirubah. Dan GAR basisnya 6.300. Nah, gitu kira-kira cara hitung kenapa batubara Bengkulu tidak bisa masuk di sini. Ya, yang masuk di PLTU kita ini 4344, anggaplah 43. Jadi cara hitungnya begitu, 43 GAR bagi 6.300 GAR kali $70. Nah, itulah kira-kira nilai per tonnya. Jadi sangat rendah. Jadi nggak mungkin batubara Bengkulu yang cost operasinya sudah tinggi jual ke sini. Kalau harga PLN formulanya tidak dirubah. Nah, itu kira-kira kenapa hari ini batubara masuk dari Jambi, batubara masuk dari Kalimantan. Kalimantan lewat laut. Kalau dari Jambi lewat darat. Nah, itulah kira-kira. Nah, karena PLTU ini adalah fasilitas negara, setengah mati sudah lagi pemerintah daerah melarang angkutan ini masuk. Gitu loh, Pak. Jadi saya sudah 3 kali dipanggil oleh Direktur Pengusahaan Batubara di Jakarta untuk membantu, tolonglah Pak Darman, batubara Bengkulu masuk ke PLTU. Terus saya bilang hitungannya ini bisnis. Akhirnya pemilik batubara Bengkulu jualnya ke non PLN. Non PLN itu harganya lebih mahal. Dasar hitungannya $90, kalau PLN $70. Gitu. Nah, dua-duanya ini tidak ada larangan. Nah, itulah negara kita nih. Betapa hebatnya negara kita tuh ini. Kasih satu PLN harga murah, suruh milih non PLN harga tinggi. Orang bisnis mesti milih harga tinggi. Lalu milih harga tinggi apakah merupakan pelanggaran? Tidak. Ini aturannya jelas kok. Akhirnya apa? Direktur Pengusahaan Batubara minta ke saya agar pengusaha batubara Bengkulu menggunakan hati. Waduh, udah susah. Nggak bisa ketemu, Pak. Urusan bisnis disuruh kawan-kawan yang punya. Ini kami mau nanya ini, Pak. Bagaimana untuk Provinsi Bengkulu ini ke depannya, Pak, dengan adanya pertambangan, dengan adanya Ormas, LSM, Pres Bersatu ini, Pak, untuk ke depannya? Oke, seperti tadi kan kawan-kawan sampaikan harapannya Ormas, LSM ini kan sebagai penyeimbang ya, kontrol ya. Dan saya pikir fungsi itu tetap harus bisa dilakukan ya. Yang penting ini kan bentuk komunikasinya ya, yang menurut saya sih bahasa saya yang smart lah ya, yang cerdas. Gitu. Saya sih terbuka lah untuk bisa diajak diskusi oleh kawan-kawan, monggo aja. Dengan siapa, Pak? Saya Sutarman, Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Bengkulu. Oke, terima kasih banyak ya, Pak ya. Yep. Ya, perusahaan itu harus dibuat CSR-nya. Jadi doa masyarakat itu kalau perusahaan nggak keluar CSR berarti perusahaan yang mau mati gitu, karena rugi. Ya. Nah, PPN itu sumbernya dari pos operasional, bagian dari pos operasional tambang. Jadi wajib. Jadi seperti saya sampaikan tadi, pos operasional kita jual $50 per ton. $1.000 aja tidak ada dalam $50. Perusahaan untuk dulu. Jadi pelaksanaan CSR 2023 berarti keuntungan 2022. Ya kan? Dari 2,5% dari keuntungan 2022 berapa? Itulah yang akan dialokasikan untuk pengeluaran CSR 2023. Nah, kita bisa melihat kalau perusahaan itu kelihatan keren, itu jalannya bagus segala macam, operasionalnya pasti untung kira gitu. Nah, Go.